Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kalau yang di live Instagram. Selamat dini hari, pagi, siang, sore untuk Anda semua teman-teman subscriber kita, follower kita yang ada di YouTube. Berjumpa lagi dengan saya tentunya Anjar Duta, host Podshow Ngalor Ngidul. Teman-teman, Jan luar biasa banget malam hari ini, tamu yang sangat-sangat eksklusif. Ini berkah luar biasa buat kami, buat saya dan teman-teman di KM Center TV ini, di Podshow Ngalor Ngidul ini. Sudah kerawuhan, sudah datang Bapak Maijen TNI Purnawirawan Adi Sudaryanto. Bagaimana tentang beliau, tentang apa saja dinamisasi kehidupan yang pernah beliau alami, yuk bareng-bareng kita belajar. Kalau ini tetap kita yang harus banyak-banyak belajar. Untuk itu teman-teman nanti bisa layangkan juga pertanyaan-pertanyaan di live Instagram. Itu bisa, nanti aku di sini juga bisa ikut membacakan pertanyaan titipan dari teman-teman, meskipun mungkin tidak semua loh ya, tapi insya Allah dan semoga saja ke depan kita masih diberi kesempatan. Oke, langsung aja kita langsung sapa. Aku manggilnya Om tapi Om, selamat malam, selamat datang Om. Selamat malam. Aku tak sungkem dulu. Ya mau bagaimanapun anak muda tetap harus. Iya, ini kita ranah etika, apalagi kita orang timur nggih. Om sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatan akhir-akhir ini apalagi semenjak sudah purnawirawan nggih. Apa saja? Boleh langsung dibagikan dengan kami atau mau menyapa dulu? Boleh, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih Om Anjar Duta, saya panggil Om aja. Iya. Sama. Atas kesempatan ini saya sangat berbahagia ketemu Anjar Duta dan timnya. Saya saat ini setelah purna tugas, ya alhamdulillah banyak kegiatan. Yang pertama saya mempunyai organisasi massa yaitu Ormas FKBN, Forum Kader Bela Negara. Yang kedua, saya juga aktif kebetulan saya olahraganya golf, jadi banyak komunitas golf yang saya ikut, saya sebagai pembinanya. Jadi kalau ada event-event saya diundang, jadi saya ikut hadir dan main. Kemudian saya juga di beberapa organisasi seperti ada namanya Organisasi Pertukangan Nasional, itu masih baru. Pertukangan? Ya, pertukangan, namanya DPN, Dewan Pertukangan Nasional. Kemudian juga secara organisasi juga saya di HKTI Pusat, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ya. Jadi itu antara lain kegiatan saya setelah purnawirawan. Loh, nampaknya kok malah jauh lebih sibuk. Iya. Banyak banget. Alhamdulillah. Jadi banyak kegiatan. Ya di samping tentu ada waktu-waktu untuk bersama keluarga. Ya. Tapi kan malah bikin semangat ya, maksudnya. Satu lagi saya hobinya tersalurkan yaitu goes. Oh. Yang tadinya jarang, setelah purna ini kalau tidak olahraga golf yang goes, bersepeda. Pit-pitan. Ya. Oke. Kesibukannya itu tadi, waduh, aku coba ini dulu ya, yang pertama disebutkan tadi tentang Forum Kader Bela Negara. Ya. Kebetulan Om, aku juga ya kecil-kecil gini pernah ikut bela negara di Cibubur. Lah, ini kaitannya apa Om? Forum ini tadi terus kan sama-sama bela negara. Ya. Di waktu itu dari Kemenhan. Nah, ini juga berarti sama, Om. Ya. Bisa dijabarkan? Oke. Jadi Forum Kader Bela Negara ini adalah suatu wadah
yang di dalamnya berisi atau terdiri dari para pemuda atau masyarakat yang sudah mendapat pelatihan bela negara atau pendidikan dasar kemiliteran, baik di Rindam di Kodam-Kodam maupun di Pusdiklat bela negara di Rumpin. Kita himpun untuk supaya apa yang sudah dimiliki kemampuannya itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi tidak setelah dididik lepas begitu saja. Namun demikian setelah organisasi ini terbentuk, yang belum pernah juga mengikuti pendidikan dipersilakan gabung. Ya, ini hierarkinya tadi kan terbentuk berarti pusat nasional. Ya, nasional. Nah, kita itu juga punya surat akta hukum Kementerian Hukum HAM. Oh, Kemenkumham. Ya, Kemenkumham. Ya, dan berkonsolidasi berarti untuk sampai ke tingkat paling bawah. Tingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten kota. Mulai termaktub di akta itu per kapan ya? Tahun 2019. 2019 terbentuk ya, dan resmi ya. Berarti sejak 2019 kemarin memang kita konsolidasi penguatan organisasi. Ya. Untuk kita kan Jawa Tengah atau Purworejo. Ya. Sudah adakah? Ya, untuk provinsi Jawa Tengah sudah ada namanya Badan Koordinator Wilayah FKBN Provinsi Jawa Tengah. Sudah saya lantik pengurusnya pada bulan November yang lalu, dan insya Allah dari provinsi akan membentuk di Kodim kota, di kabupaten kota. Dan minggu depan itu kabupaten atau Korda Pemalang akan kita resmikan atau kita lantik. Oh iya. Purworejo nunggu ya berarti. Purworejo nunggu, insya Allah nanti mungkin Anjar juga bisa gabung karena sudah pernah pendidikan kan ya. Iya. Cocok. Cocok, mantap. Langsung dapat ACC. Langsung dapat ini mandat. Ya. Kalau saya gini, kenapa dulu ikut karena bela negaranya, Om. Ya. Saya sebagai anak muda, kalau mendapati perkembangan hari ini, apalagi media informasi yang begitu deras. Ya. Saya mendapati juga gimana topik obrolan baik di medsos dan di lapangan, nampaknya menurut saya kok mulai terdegradasi atau pengikisan ya tentang semangat kebangsaan dan nasionalisme. Sehingga saya semangat ikut bela negara dalam waktu itu 1 minggu di Cibubur. Bagus. Dari Yasa Indonesia. Terus menurut Om sendiri, Om, selaku apa kalau di ini tadi forum kader bela negara, Nyun Sewu menjabatnya? Saya kepala satuan pengawas atau ketua dewan pengawas. Ketua pusat. Dewan pengawas. Ya. Oh iya, Nyun Sewu. Ketua FKBN pusat ada namanya Pak Angga. Pak Angga ini. Ya. Kalau Om tadi selaku ketua dewan penasehat. Pengawas. Nah, bela negara kenapa ini jadi penting gitu maksudnya. Itu biar untuk saya juga, untuk teman-teman, terlebih teman-teman pemuda milenial yang nonton. Oke. Ya, terima kasih. Jadi persis apa yang disampaikan Anjar, bahwa di era sekarang ini era informasi yang tidak bisa kita bendung atau apapun kita cegah tetap aja bisa masuk. Maka kesadaran bela negara, cinta tanah air ini perlu sekali. Kita tentu banyak informasi yang masuk ke ranah atau di khususnya milenial, anak-anak muda harus pandai-pandai menerima informasi ini, jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi menyebarkan berita yang sifatnya hoax. Iya. Nah, inilah dasarnya untuk selalu mencintai negara ini, supaya siapa lagi yang membela negara kalau bukan kita? Iya. Nah, inilah dasarnya. Sementara itu memang kita sebagai warga negara kan berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Itu dasar hukumnya. Tapi itu juga diikuti kesadaran masing-masing individu kita semua, termasuk juga milenial. Yang ini merupakan masa depan bangsa. Iya. Gitu. Artinya dengan adanya forum ini, forum kader bela negara,
terbuka untuk umum ya ke Ya, depannya? terbuka untuk umum. Jadi teman-teman pemuda dimanapun Anda, terkhusus yang di Purworejo, Silakan. bahkan harus ikut untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, Ya. nasionalisme. Ya. Gitu. Bagus kalau ikut. Memang sementara kan larinya ke kesadaran dulu. Iya. Ya, supaya ikut organisasi itu tidak merasa tertekan, terpaksa, sehingga apa yang diikuti kegiatannya itu bisa bisa lepas, semangat. Gitu. Semangat. Ya. Dan berarti juga ada pelatihan-pelatihan nanti Om. Nah, untuk pelatihan sementara kami karena di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan, Ya. jadi ada periode-periode latihan yang kita diikutkan. Seperti pada bulan ini ada sekitar 30 orang kader bela negara kita dipanggil Kemhan untuk ikut pendidikan di Pusdiklat Bela Negara Rumpin di Bogor. Di Bogor. Ya. Iya. Seperti itu. Jadi besok-besok teman-teman kalau ada informasi, membaca informasi tentang pelatihan bela negara, tak saranin ikut. Asik bener. Dan dilatih langsung oleh Bapak dari TNI. Ya. Dulu yang saya alami, maksudnya yang saya pernah ikuti, kita punya sensasi lebih, setidaknya bisa ikut merasakan gimana sih yang pernah dialami dari, meskipun ya enggak full, enggak seberat Bapak lah, jauh lah. Kan pasti ngelihat juga pesertanya kayak ini. Oke, ini tadi tentang FKBN. Terus Om juga tadi bilang tentang hobi golf. Kalau itu nampaknya saya buta karena di sini juga nggak ada lapangan golf. Terus kegiatan yang lain tadi ada pertukangan itu ya. Ya, Dewan Pertukangan Nasional itu juga baru tahu. Terus Gowes ya. Gowes itu, kalau Gowes ini Anjar, saya sampaikan, saya waktu sekolah di SD, SMP, SMA kan bersepeda. Iya. Jadi tersalurkan hobinya ini. Iya. Gowes lagi. Kebetulan saya mau nanyanya ke situ Om. Iya. Artinya gini, dengan pencapaian yang Om capai hari ini, Iya. nah kita flashback lah. Pasti juga teman-teman penasaran, semasa kecil Om itu dulu cita-citanya apa, terus memang sudah ingin menjadi tentara itu dari kecil, seperti itu. Oh iya. Iya, jadi terima kasih. Saya kan dilahirkan di daerah namanya Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah juga. Oh iya. Saya di kampung, kebetulan almarhum bapak saya itu kepala desa atau lurah. Jadi waktu itu saya lahir tahun 1961, ada kejadian kan 1965 pemberontakan PKI. Jadi tentara itu dikirim ke kampung-kampung untuk menjaga kampung dan juga seleksi lah kalau masih ada yang ikut partisan itu ya, sehingga tinggalnya di rumah saya kebetulan. Jadi Satu Regu kalau nggak salah, dulu saya masih SD, sekitar tahun 67 dah, setelah pasca 65 kan. Saya lihat kok gagah-gagah gitu bapak tentara ini. Nah, di situ mulai timbul, saya pengen jadi tentara. Tapi setelah saya sekolah SMP, SMA, ya namanya milenial juga zaman itu ya, pemuda, pemikirannya juga saya waktu itu pengen jadi pengajar, guru. Jadi saya melihat profesi guru juga sangat mulia gitu ya. Iya. Dan saya juga setelah lulus SMA mendaftar 2 dulu. SMA juga, SPG juga. Tapi saya ya pilihan kan ya, saya pilih SMA-nya. Ya, setelah SMA ada pendaftaran taruna, saya ikut, alhamdulillah lulus. Dan juga saya juga zaman itu mendaftar taruna bareng mendaftar di perguruan tinggi. Saya juga diterima di UGM. Nah, sambil menunggu. Tahun berapa berarti itu tadi? 1980. 80, ya, 1980. namanya Perintis 1. Jadi sambil nunggu pengumuman di Akademi Militer atau Akabri waktu itu, dulu Akabri. Saya sempat diterima. Sekarang Akmil ya? Akmil untuk darat ya. Oh iya, untuk laut darat. AAL, udara AAU, polisi Akpol. Nah, saya sempat kuliah di UGM selama kurang lebih 2 minggu lah. Nah, setelah 2 minggu ada panggilan ke Taruna. Waktu saya belum diterima, masih ikut seleksi lagi. Yeah. Langsung
di daerah lulus bawa ke Magelang untuk tingkat pusat. Oh iya. Dan alhamdulillah lulus sampai ya sekarang ini pensiun. Jadi ceritanya begitu. Jadi udah kuliah, ya terpaksa saya tinggalkan karena ya tadi pilihan kan. Pilihan ya, untuk menjadi abdi negara. Abdi negara lah. Tadi awalnya melihat tadi waktu kecil. Iya, inspirasinya dari situ, ya. Awalnya. Ya. Karena ya masih meninggalkan sejarah yang di 65 terus melihat ya dari fisik dulu tapi ternyata meresap motivasinya lebih ke situ. Dan pendidikan di Akmil dulu berapa lama? 4 tahun. Akabri dulu 4 tahun. 4 tahun ya. Sekarang 4 tahun lagi. Kan sempat ada 3 tahun. Ada 3 tahun itu sejak 88. Makanya di angkatan 88 itu ada 2 werping. Yang 4 tahun ada, yang 3 tahun ada. Lulusnya bareng. Gitu. Oh, iya. Jadi perubahan 4 ke 3 tahun itu bareng lulusnya di 88. Berarti alma mater apa angkatannya sama? Sama bareng. Lulusnya 88 sampai 2011 itu 3 tahun. 2011 lulusan ya, 2011 itu 4 tahun sampai sekarang. Saya ada teman juga sih, ya mudah-mudahan nanti nonton. Sekarang sudah kapten juga kalau salah. Ya. 2009. Oh, sudah mau mayor itu. Udah mau mayor ya? 2009. Ya. Atau sudah mayor malah? Oh iya bisa jadi. Udah mayor. Bisa jadi. Ya teman akrab satu kosan satu kamar. Purworejo juga. Sekolahnya Purworejo, beliaunya dari Wadas Lintang nih, Om. Oh, Wadas Lintang. Iya, Wadas Lintang. Ya. Alhamdulillah. Gini Om, pengalaman yang paling mengesankan lah selama bergumul dengan dunia ketentaraan Indonesia atau selama bertugas. Biasanya kan pernah dikirim kemana? Ini semoga adik-adik juga nanti menjadi inspirasi itu, Om. Ya, jadi saya lulus Taruna kan tahun 1984. 84, ya. Pertama tugas saya di Kodam 14 Hasanuddin di Makassar. Terus pada tahun 1987 saya berkesempatan tugas di Timur Timur selama kurang lebih 2 tahun. 87 sampai 89. Ya, jadi kurang lebih 2 tahun lah. Nah, itu ada kejadian yang terkesan juga. Jadi waktu kita baru datang di daerah Timur Timur kan, baru kita dari Makassar, kalau nggak salah mau sholat Jumat. Karena driver kami pakai truk itu belum hafal medan, kenceng, begitu ada tikungan dibanting, kecelakaan. Jadi mobilnya guling, termasuk saya di atas, kan nggak boleh di depan ya, kita semua di bak itu. Saya termasuk terpental dan saya tidak sadar saya udah di klinik ya. Di klinik itu tahun 87 kita baru datang. Adakah yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, 2 orang anggota kami meninggal saat itu. Jadi baru datang itu belum melaksanakan tugas yang sebenarnya. Jadi kita kecelakaan, bukan kecelakaan tempur malah itu sangat ya kami sedih lah gitu. Itu. Kemudian ya selama kurang lebih saya tugas 35 tahun sudah di seluruh Indonesia pernah. Udah ini ya keliling pulau-pulau. Tour of areanya maupun tour of duty-nya. Lamanya saya di Kalimantan. Terus di Papua sudah, di Aceh sudah, wilayah Sumatera sudah, di seluruh Jawa sudah, Sulawesi sudah. Jadi hampir selama 35 tahun itu ibu kota provinsi 34 itu saya sudah pernah datang. Bertugas di situ. Alhamdulillah. Dalam ketika menjabat itu, tantangan terbesarnya itu apa? Ketika masa-masa dulu tugas sedang dinas. Ya, tantangan itu selalu ada ya, tantangan, hambatan. Tapi semua harus kita bisa atasi. Tergantung juga situasional saat apa dan kapan kita bertugas. Kalau kita pada tingkat kalau saya kan dari perwira ya, dari langsung perwira. Jadi perwira pertama itu tantangannya kan beda. Kita masih skala kecil menghadapi tugas tingkat peleton, tingkat kompi kan. Beda dengan saat menjabat menjadi komandan satuan
tingkat menengah ya, pamen, mayor sampai kolonel. Juga setelah menjadi perwira tinggi, beda lagi tugas dan tanggung jawabnya sesuai ruang lingkup yang dihadapi. Jadi tentu ada tantangan dan hambatan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semua bisa diatasi dengan segala upaya, dan tentu ada inovasi. Itu perlu sekali sebagai seorang komandan satuan, itu harus banyak inovasi. Karena kita tahu di TNI ini banyak keterbatasan, terutama adalah masalah biasanya dukungannya. Ya, itu harus pandai memanage sehingga tugas pokok yang diberikan pada satuan kita itu bisa terlaksana. Ya, gini Om, nampaknya ini saya tiba-tiba terbersit. Saya sendiri itu juga kurang begitu tahu, meskipun dulu pernah baca tapi gampang lupa. Atau ini kan diaplikasikan ke Om dulu ketika setelah lulus Taruna, pangkatnya Letnan 2. Letnan 2. Ya. Nah, kalau diurut naik sampai yang sekarang, apa aja itu Om tingkatan-tingkatannya? Oke. Jadi lulus Taruna itu adalah Letnan 2. Letnan 2. Kemudian jangka waktu tertentu, kalau dulu zaman saya kan 3 tahunan naik Letnan 1. Sekarang berubah lagi, saya kurang monitor berapa tahun ya naik. Dari Letnan 1 nanti berjenjang lagi ke Kapten. Nah, untuk sampai Kapten ini dipersyaratkan sebenarnya ada sekolah kursus ya. Pendidikan. Suslapa 1. Kemudian untuk menjadi perwira menengah harus ikut namanya Suslapa 2. Kursus lanjutan perwira 2. Itu untuk alih golongan dari perwira pertama, Letu Kapten kan perwira pertama. Kemudian menjadi perwira menengah, naik mayor sekolah. Itu bisa 12 tahun gitu, tergantung aturan yang berlaku saat itu. Nah, kemudian dari mayor untuk ke letnan kolonel itu secara aturan melalui sekolah juga. Letkol ya. Untuk letkol itu yaitu sekolah staf dan komando, Sesko. Kalau darat Seskoat, laut Seskoal. Pernah dengar. Darat Sesko AU, polisi Sespim. Nah, itu kalau melalui sekolah nanti periode naiknya itu sesuai aturan lebih cepat. Berapa lama sekolah? Kalau waktu zaman saya itu 15 tahun sudah naik. Sekarang kan ditambah lagi di masa dinas perwiranya untuk naik ke letkol. Nah, kalau nggak salah 18 tahun lah. Sekarang. Itu dengan Sesko. Tapi kalau tidak melalui sekolah Seskoat itu periodenya lama. Tergantung kesempatan di organisasinya itu bisa 20 tahun baru naik ke letkol ya. Letkol ya. Nah, kemudian letkol ke kolonel itu juga sangat selektif karena kita kan mengerucut ya. Ya, itu selektif lagi. Dan itu nasional. Nasional semua. Ya, letkol ke kolonel. Kalau dari alumni Seskoat itu 24 tahun lah itu sudah bisa naik kolonel. Nah, kalau non Seskoat itu ya tergantung situasi ya. Baru kolonel diharapkan untuk menjadi perwira tinggi ke brigjen ya, brigadir jenderal itu melalui sekolah lagi. Itu bintang 1 ya kalau nggak salah. Brigjen. Untuk brigjen ya bintang 1 itu melalui Sesko TNI. Iya. Gabungan antara darat, laut, udara. Bukan, meskipun dari angkatan darat. Ya, sekolahnya gabung Sesko TNI atau melalui Lemhanas. Jadi pendidikan yang gabungan integrasi sipil dan militer, Lemhanas. Baru naik ke perwira tinggi brigjen. Tapi itu semua juga tergantung situasi ya. Persyaratannya begitu. Tapi juga banyak naik bintang 1 perwira tinggi tidak melalui Sesko TNI maupun Lemhanas. Kemudian brigjen naik ke mayor jenderal, lah itu situasional. Dengan waktunya tidak terbatas harus sekian tahun, sekian tidak, bisa setengah tahun, bahkan mungkin kurang, bisa 4 tahun, baru tergantung situasi. Kebijakan itu dimunculkan dari mana Om? Mohon maaf yang tentang untuk yang mana? Kayak perubahan sistematis tadi tentang
pengangkatan dari yang tadinya sekian tahun menjadi sekian tahun, apa setiap pergantian pimpinan itu juga kebijakannya pasti berubah-ubah? Ya, ini situasional ya. Jadi melihat organisasi dengan jumlah tentaranya dan jumlah organisasinya. Mungkin sekarang ditambah waktu itu karena jumlahnya mungkin saya katakan banyak gitu ya. Iya. Sehingga untuk supaya membentuk kerucut tadi supaya lebih efektif, efisien. Iya. Ya, jadi semua pasti sudah ada pertimbangannya. Ya, gitu. Ada sendirilah ya yang. Ada sendiri pasti. Pasti yang ini ya. Ya. Prestasi Om, pencapaian terbesar selama menjadi TNI, selama menjabat. Kalau menurut Om tuh dalam hidup selama ini yang udah dilewati pada saat berdinas itu apa gitu? Momentum yang. Jadi pertama saya tentu bersyukur bisa masuk jadi Akabri, masuk Taruna itu. Kemudian yang kalau di lingkungan TNI yang melalui pendidikan akademi itu prestasi pertama tadi saya katakan masuk Seskoat. Karena di situ membuka jalan ke depan itu insya Allah lebih terbuka gitu. Itu bangga banget karena seleksinya tidak gampang Anjar. Iya. Banyak tingkatannya. Jadi ada fisik, kesehatan, psikologi, ya. Berat banget ya. Berat. Gitu. Tapi dulu melewati itu gimana? Gini, nyon sewu. Ya. Ketika melewati pendidikan itu dari dalam tuh pernah ada keluh kesah enggak? Karena kan saya anak muda kalau hari ini mengakses itu lewat YouTube Om. Ya. Ya nggak kebayang ya kalau di posisi itu, maksudnya berat banget gitu. Nah dulu Om itu melewati itu. Waktu di Taruna ya mulai. Ya. Tentu semua saya kira hampir sama, kita dari masyarakat sipil, anak muda, milenial lulus SMA kan. Begitu masuk dibuka pendidikan gitu Taruna, sama lah merasa berat. Kaget ya. Kaget. Apalagi begitu dinyatakan lulus, kita dikumpulin diberi pakaian kan. Terus habis itu kita biasa rambutnya kan gondrong, langsung digundulin. Oh terasa kok ringan, tapi ya agak aneh. Kemudian habis itu ya pasti dengan tingkat kedisiplinan yang itu pelan-pelan lah. Dan mohon maaf juga ada, nggak banyak sih teman yang kalau malam kan habis apel malam itu jam 9:30 10 di barak kan. Kadang ada yang nangis, mohon maaf. Iya. Tapi ya kita sudah bertekad, kita nasihati. Karena manusiawi kan ya. Manusiawi ya tadi. Mungkin tidak dibayangkan seperti yang dilihat gitu ya. Begitu di alam ini kok begini. Tapi ya pelan-pelan, lama-lama juga bisa mengikuti. Gitu. Dan wah itu apalagi 4 tahun dulu 4 pendidikan. Saben dino nggih. Ibaratnya setiap hari itu sudah dengan waktu yang sangat sudah diatur sedemikian. Berarti setelah proses kalau wisuda, kalau kuliah itu memang betul-betul ini berarti. Setelah lulus Taruna ya, menjadi Letnan 2, pertama kita tadi tetap bersyukur, kemudian plong gitu ya. Plongnya itu mungkin beberapa waktu setelah dilantik tentu bertahan agak lama bahkan ya. Pulang dulu kan. Iya. Berikan cuti ke rumah itu betul-betul lepaslah beban. Nah begitu mendekati waktu habis cuti kan masuk satuan masing-masing ya di seluruh Indonesia. Itu berpikir lagi, wah di satuan ini gimana? Abot meneh tentu dengan bekal yang sudah diberikan pendidikan, ya sebagai perwira baru harus bisa menyesuaikan. Karena di teori dengan di praktek di lapangan kadang beda. Nah itu harus juga pandai menyesuaikan dan harus mau belajar lagi kepada seniornya, kepada kawan-kawan. Maaf, di perwira kan ada beberapa sumber ya, dari Akmil maupun dari reguler secapa gitu. Beliau lebih berpengalaman di lapangan kan gitu. Kita tanya. Nah itu harus mau. Dan benar Om, benar nggak bahwa kalau di satuan TNI itu apa ya ibaratnya order atau perintah itu nggak ada kata lain selain siap. Iya.
Jadi siap dulu baru mikir gitu. Oh gitu. Semua harus siap dulu. Tidak terbuka ruang argumentasi ya. Itu selama melaksanakan tugas baru bisa. Tapi begitu diperintah siap dulu. Iya, Pak. Selama menjalankan mungkin ada kendala apa, ya pasti boleh. Padahal nggak sepenuhnya pimpinan juga pasti selalu ini kan enggak ya. Ada saja yang tetap open. Oh, tetap ada. Ada ya, open mind. Ada, ya. Tapi ya itu kadang juga ada pemimpin yang bilang nggak mau tahu kan istilahnya gitu. Iya. Nah, kalau udah gitu ya kita harus bisa juga menyesuaikan. Ya. Jadi kan apa yang diberikan harus bisa. Ya. Itu tantangan sendiri. Nah, tuh kalau ini udah nggak mungkin kan dari usia teman-teman. Om, ini mohon maaf tadi saya karena saking antusiasnya, sehingga ini juga nggak ngerti udah berapa lama, tapi mbok menawi badhe ngunjuk dulu. Oke. Mboten napa-napa, maksudnya bukan apa ya. Biasa kalau yang udah maksudnya Om kadang ada boleh, yang boleh. Bahkan ada yang minum ngopi karena ini kita ngalor ngidul. Boleh, ini ada kopi kan? Nih. Udah boleh nih ya? Boleh. Kopi apa ya? Purworejo kopinya ada khas nggak? Ada, Kali Gesing ya. Ya. Purbayan, iya. Purbayan. Ya, kopi Purbayan, Kali Gesing. Ya. Benowo. Besok kita ini. Besok kita cari-cari. Endorse juga boleh. Dari tadi saya terpakunya karena mengikuti, jadi saya itu berusaha tidak meliarkan dulu Om, karena memang ingin ya ini yang dunia yang memang sama sekali berbeda. Kalau saya mungkin bisa dibilang juga biasanya orang yang dikenal dengan ranah seni ya nyeleneh ya apa kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, karena saya sangat concern kalau dalam hal belajar Om dari dulu. Gini Om, setelah ini melewati semua dulu purna tugas tahun 2019 November. Iya, 2019 November. Saya ingat dulu kan sebelumnya udah ketemu. Iya. November 2019. Terus tadi seperti yang disampaikan di awal, sekian banyak kegiatan-kegiatan. Ya. Ini mungkin agak agak berbeda kalau melihat yang lain, tokoh-tokoh dari TNI, purnawirawan pula itu banyak yang ngarah ke politik. Ya. Nah, saya ingin confirm langsung aja lah nanyain ke Om Adi, ada ini enggak ke depan gitu. Karena mohon maaf sebelumnya, kalau saya pribadi kan saya juga punya hak suara Om. Ya. Punya hak suara, saya juga belakangan berpikirnya ya kalau tentara yang handling, yang pegang kendali pimpinan akan relatif lebih tertata gitu. Karena memang terbiasa dengan hierarki seperti itulah kalau menurut Om. Jadi kemungkinan untuk ke ranah politis dan lain sebagainya. Monggo. Oke. Terima kasih nih Anjar. Jadi saya cerita sedikit, saya sampai umur ini menjelang 61 tahun ini belum pernah memilih. Kenapa? Waktu pemilu tahun 1977 ya. Umur saya baru 16 tahun. Belum. SMA kan? Belum. Kurang 1 tahun. Tahun 82, habis 77 82, saya udah taruna, nggak boleh. Oh iya. Sudah nggak boleh milih. Sampai kemarin sebelum pensiun 2019, kan pensiun saya November, pemilu bulan April. Saya masih aktif, belum boleh juga. Jadi sampai sekarang belum milih. Nah, tadi menyangkut pertanyaan Anjar, masalah berpolitik, tentu saya punya niat tetap, punya hasrat juga punya, tapi masih juga menimbang-nimbang. Di sini di Indonesia kan sekarang banyak partai politik ya, yang semua tentu bagus. Jadi ada sih beberapa partai politik yang ngajak bergabung gitu. Saya masih pertimbangkan. Meminang lah boleh, atau bergabung lah, jangan meminang. Saya masih berpikir. Ada juga partai baru mau dibentuk, ngajak saya
ayo Bang, panggilkan Bang gabung. Ya, nanti saya pertimbangkan. Maupun partai politik yang sudah ada. Jadi menjelang pemilu 2024, tapi mungkin saya akan menentukan ikut berpolitik praktis tentu ya. Iya, mungkin akan ikut juga. Gitu ya. Iya. Ya. Nah, karena sebagai warga negara kan diberikan hak untuk berpartisipasi. Iya. Kalau tingkatannya sudah inikah? Ya kan pimpinan dalam ranah dari hierarki pusat, provinsi, kabupaten, kota gitu. Sudah apa hasrat yang tadi itu untuk menentukan mana yang akan diambil? Tentu yang mengajak bergabung saya itu tingkat pusat. Pusat ya. Ya, tingkat pusat. Mungkin saya dia ajak di DPP kan gitu. Iya. Ya. Tapi sampai sekarang belum saya putuskan. Ya. Masih. Ya tadi ada beberapa partai politik yang ingin bergabung, tentu pada saatnya saya yang ini kan nggak boleh bercabang kan, ya Jar? Iya betul. Iya itu. Jadi komit ke satu dan sudah itu. Iya ya. itu. Kalau saya sih sebagai anak muda, saya personal tapi secara personal ya antusias juga untuk support, meskipun satu suara, tapi dalam ranah pemilu itu kan juga berarti gitu. Dan insya Allah juga teman-teman nampaknya bisa ya bisa kita konsolidir juga, karena kita berkegiatan bersama-sama memang udah dari dulu. Kalau boleh nyuwun nasihatnya Om, buat saya, buat teman-teman yang ada di sini, terlebih buat nanti teman-teman yang nonton di acara eksklusif kita pada Borsong Ngalor Ngidul episode ini, monggo Om. Oke, terima kasih. Jadi kalau diminta pesan atau jangan ya, saya selaku senior lah. Milenial khususnya tentunya kan sebagai generasi muda harapan bangsa kan gitu. Sebagai calon-calon pemimpin di Indonesia bahkan mungkin dunia yang akan datang. Saya berharap tentu membekali diri. Yang pertama tentu dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian dengan karakter yang bagus. Karena di era informasi yang sangat tidak terbatas ini, karakter ya. Pembangunan karakter itu harus ditanamkan. Harus punya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Boleh kita menimba ilmu, menerima informasi dari seluruh sumber yang masuk, tapi jati diri sebagai bangsa Indonesia harus selalu ditanamkan. Kita bangsa besar ya. Kita punya falsafah Pancasila, itu harus dipegang. Kemudian menghadapi era informasi yang tidak terbatas tadi, jangan mudah terpancing, jangan mudah ikut berita tanda petik hoak belum tentu kebenarannya. Harus disaring, dan yang paling benar adalah menanyakan kebenaran itu kepada sumbernya atau kepada siapa saja yang bisa memberi penjelasan. Itu penting, jangan ditelan mentah-mentah yang belum tentu benar. Nah, itu akan memberikan, menyebar lagi ke orang lain tambah parah gitu. Efek dominonya. Efek dominonya itu. Kemudian juga harus membekali diri dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu perlu ya. Sebagai generasi muda tadi harus selalu menimba ilmu, juga harus menyesuaikan dengan situasi sekarang. Jangan gaptek ya. Tidak tahu teknologi, dan memang itu sekarang harus itu mau nggak mau lah, nggak bisa dicegah ya. Saya kira itu tetap membekali diri ya. Oke, ini nanti teman-teman nyuwun diedit untuk kita pasang quotes untuk kita semua ini dari Om Adi. Om, beberapa waktu ke depan apalagi Om yang akan diinikan juga kegiatan mungkin yang terdekat, terus jadwal-jadwal ke depan? Ya, jadi sementara tadi saya sampaikan yang sudah berjalan tadi itu ya. Tadi ya kegiatan itu, dan juga mungkin maaf saya juga
Ada salah satu di perusahaan tanda petik saya komisaris gitu. Ya, kalau komisaris kan tidak tiap hari, itu tetap saya ikut. Kemudian juga selalu dengan kawan-kawan satu angkatan sering kita mengadakan diskusi, ya mengadakan rapat terbatas gitu, membahas isu-isu yang update gitu, itu. Dan tetap harus selalu mengikuti perkembangan ya. Wah jelas. Karena meskipun sudah purna, tapi memang sudah kadung tahu banyak hal, terlebih informasi mengenai ini. Jadi ada kan falsafah atau pepatah kan, the old soldier never die, but fade away. Jadi sebagai purnawirawan, old soldier never die. Jadi harus tetap bersemangat untuk memberikan semangat yang juniornya. Tetap harus gitu. Siap. Teman-teman, ini sampai lupa kita menyapa yang live Instagram. Apakah sudah ada yang tadi udah kita ini kan juga mau titip pertanyaan ke Om Adi, kita akan kita akomodir, kita bacakan di sini. Boleh, silakan sambil ngopi lagi ya. Iya Om, monggo Om. Silakan Anjar. Silakan. Kalau sudah ada. Kalau di sini mohon maaf, mungkin karena ini ya sinyal ya, jadi agak loading. Ya dari tadi juga mantau dari sini sebenarnya. Nggak apa-apa kalau memang belum ini nggak masalah, belum ada. Karena seperti ini, mohon maaf agak nyimpang tadi saya dari pagi jam 8 sampai jam 1 baru ngisi materi sebagai pemateri di desa untuk ke diklat anak muda di kaitannya audiovisual atau teknologi yang terkini, media informasi juga, medsos dan lain sebagainya. Itu saya juga padahal saya udah berupaya atraktif, tapi melemparkan silahkan yang mau bertanya, karena ini sifatnya sharing, bukan berarti saya lebih gitu. Tapi kalau ditanya kan saya juga jadi mikir gitu. Ya sama, maksudnya masih mungkin sungkan, masih ada kayak gitu. Saya tambahkan boleh Anjar. Jadi tadi saya lupa, di samping kegiatan saya yang sudah saya sebutkan, saya juga masih kadang dipanggil untuk menjadi narasumber maupun penceramah. Oh iya. Nah, tentu yang berkait dengan bidang saya tadi. Ceramah kebangsaan dan bela negara masih terus baik secara Zoom maupun fisik saya. Fisik, virtual maupun fisik. Itu. Kan saya dulu pernah sekali. Maksudnya ikut-ikut yang pas ngoperatorin itu betul. laptop. Dan Om, kalau kalau boleh nyuwun diulas juga di sini. Materinya itu apa tentang ceramah kebangsaan yang dibawa berkeliling itu? Jadi fokusnya atau titik beratnya kan tadi saya sampaikan tentang wawasan kebangsaan. Bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku, agama, ras lah. Sara itu kan suku, ras, agama, golongan. Dan itu harus kita wadahi bahwa kita Indonesia itu satu, yang berwawasan kebangsaan. Kita punya simbol Bhinneka Tunggal Ika, itu harus selalu digaungkan. Supaya apa? Supaya kita semua ini merasa satu, bangsa Indonesia. Jangan sampai terbelah-belah, baik itu terbelah oleh dari dunia luar, negara luar, maupun bisa dari dalam, tidak boleh. Kita bangsa dan itu kita syukuri. Tadi saya katakan saya sudah berkeliling di Indonesia. Itulah salah satu yang saya berikan tentang wawasan kebangsaan. Nah, tentang bela negara, tadi bahwa kita di samping punya hak dan kewajiban membela negara, dan harus selalu disosialisasikan. Karena tadi juga di era informasi yang serba semua bisa masuk, kesadaran bela negara, cinta tanah air
ini harus selalu dikembangkan, ya. Sadar bela negara, ya. Secara ikhlas kalau diperlukan oleh negara kita ikut. Nah, bela negara bukan hanya berperang, memegang senjata kan. Seperti ini juga bela negara ini. Siaran ini menyampaikan informasi ini bela negara, sudah harus bela kita negara. sebarkan. Nah, itu sudah salah satu bela negara. Okay. Sesuai fungsi masing-masing. Gitu. Yang menjadi guru ngajar yang baik itu bela negara. Jadi pedagang juga pedagang yang benar. Semua supaya profesi itu masing-masing. Itu Anjar. Ya. Oke, teman-teman dan Om Adi. Ya beginilah kami, ginilah acara ngalor ngidul. Kita diskusi nguetan ngulon, ngalor ngidul meluncat-meluncat. Tapi pada prinsipnya memang kita berangkat dengan rasa penasaran. Terus kita mencari narasumber yang ingin kita gali. Harapannya itu bisa betul-betul bisa kita serap dan itu bisa tersebar juga ke teman-teman yang lain. Om. Pendapat Om kegiatan seperti ini insya Allah positif lah ya. Positif. Saya sambut dengan baik dan saya bangga. Anjar dan kawan-kawan tim yang masih energik, kembangkan terus supaya lebih meluas. Ke depan pokoknya kalau nderek bimbingan, nderek dibimbing jangan bosan ya Om. Oh, saya siap. Sanggup. Siap, ya, alhamdulillah kita punya Bapak untuk bareng-bareng. Insya Allah kita juga akan lebih siap. Kita akan akselerasi belajar lebih banyak lagi untuk bisa menyebarkan kebaikan. Amin. Om, ini mungkin season terakhir karena kita juga dibatasi waktu. Bentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Kalau nyuwun sedikit lagi lah tadi wawaler wajangan Om untuk kita, untuk semua teman-teman juga untuk menghadapi bulan Ramadan. Oke. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, khususnya kita semua saudara-saudara yang beragama Islam tentu menyiapkan diri baik secara fisik dan mental. Karena puasa bukan hanya sekedar kita mengurangi, mencegah lapar dan dahaga, tetapi juga harus bisa menahan segala bentuk nafsu, segala bentuk ketidakbenaran. Nah, itu yang penting. Jadi itu upaya untuk kita nanti bisa masuk bulan puasa dengan semangat dan dengan tekad dan ikhlas niat bahwa kita akan menjadi umat manusia khususnya muslim menjalani puasa dengan baik dan siap, tadi saya katakan baik fisik maupun mental. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dapat berjalan dengan lancar, kita sehat dan tentu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, teman-teman, itulah yang dapat kita sampaikan dari topik obrolan Podshow ngalor ngidul ini. Sekali lagi tetap ambil yang baik-baik dan mohon disebarkan juga untuk ke semua teman-teman kita. Kalau hari ini itu biasanya anak-anak milenial itu tolong subscribe, like, share, komen dan lain sebagainya. Iya dan dari tadi itu gini loh, aku tuh udah relax santai, tapi kayaknya malah teman-teman yang tegang. Maksudnya, iya, biasanya nggak gini soalnya. Gak apa-apa. Oke, Om matur nuwun banget dan luar biasa teman-teman. Om Adi ini berangkat dari tadi pagi ya dari pagi. Jakarta ke naik kereta ke Purworejo sini. Kalau boleh saya sampaikan khusus untuk kegiatan salah satunya kegiatan kita ini ya. Dan besok masih ada kegiatan lagi insyaallah. Maka dari itu luar biasa, kenapa juga ayo ini kita manfaatkan bareng-bareng betul-betul untuk belajar dari sisi kehidupan
dari Om Adi. Dan sekali lagi Om, semoga ke depan masih diberi kesempatan untuk kegiatan ini, saya masih bisa belajar banyak lagi dengan Om dan masih bisa menyebarkan ini ke teman-teman. Ya, sekali lagi cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak salah tingkah laku dan lain sebagainya. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Dari saya juga mengucapkan selamat selamat menjalankan ibadah puasa. Yang keberapa ya, Ramadan 14 sekian ya. Ya, semoga kita sukses melaksanakannya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Porsong Ngalor Ngidul di kesempatan yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.